Halo, assalamualaikum Mas E dan Mbak E. Gimana kabarnya ini? Welcome back in my channel Putvok. Yang pastinya kabar Mas E dan Mbak E selalu baik-baik saja. Oke, karena masih dalam suasana Ramadan, jadi saya Putvok tidak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Moga-moga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dulu saya pernah janji ya, kalau dulu di konten saya yang lain yang bisa Mbak cek di playlist atau di video saya pernah membuat konten tentang perahu-perahu kecil, perahu-perahu pemancingan ulur ya, mancing ulur di Pelabuhan Perigi yang pada sore hari keluar menuju ke laut atau berangkat melaut dengan mesin dongfeng dan atau jiandong atau yanmar ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten tentang eh, bagaimana nelayan pursen ya, khususnya pursen atau pukat cincin atau kalau dalam bahasa lokal selerek keluar dari pelabuhan dari dermaga menuju ke laut. Pastinya seru banget karena apa? Karena untuk kapal pursen ini GT-nya di bawah 20 GT lah, 5 GT-an sekian atau di bawah pokoknya di bawah 10 GT. Nah, itu menggunakan mesin 6 silinder ya, mesin Mitsubishi Fuso dan knalpotnya di atas, jadi suaranya bener-bener gahar banget. Nah, eh, sekilas saja bahwa Pursen ini adalah alat tangkap ya, alat tangkap yang paling handal di Pelabuhan Perigi, di BPN Perigi. Jadi mereka memakai dua boot, dua kapal, kapal depan untuk jaring dan kapal belakang untuk menarik tali kolornya supaya membentuk sebuah cincin. Jadi itu gambaran sekilas dan kapan-kapan insya Allah akan saya buat konten yang khusus membahas tentang perusahaan ini. Dan pada episode kali ini kita akan mendengar suara gahar mesin-mesin Fuso yang dipakai knalpot atas dan bener-bener sangar suaranya dan saya sendiri juga sangat suka. Oleh karena itu Mas Mbak E juga perlu untuk melihat video ini karena kadang juga penasaran gimana sih nelayan kalau barang laut. Tapi sebelumnya seperti biasa subscribe channel saya supaya channel saya berkembang dan bisa menampilkan konten-konten yang lebih menarik pastinya. Oke, tanpa berlama-lama segera kita ke sana. Let's go. Oke, saat ini kita berada di dermaga PPN Perigi ya. Jadi dermaga ini adalah dermaga yang berada di Pantai Perigi, di Teluk Perigi. Dan ini adalah dikhususkan untuk kapal-kapal penangkap ikan jenis pursen ya, atau pukat cincin atau dalam bahasa lokalnya adalah selerek ya. Jadi ini menggunakan dua kapal, kapal depan untuk tempat jaring dan kapal belakang untuk menarik tali cincinnya ya. Ini seperti ini suasananya. Ini mau berangkat melaut ya. Dan kapal-kapal ini mayoritas menggunakan mesin Mitsubishi Fuso yang 6 silinder dengan pakai gearbox ya. Dan karena menggunakan knalpot atas ya, jadi suaranya bener-bener keren, suaranya garang gitu kan. Itu pakai knalpot atas, jadi knalpotnya itu dari manifoldnya itu menuju ke atas pakai pipa gitu kan. Jadi suaranya bener-bener sedap, garang.
biasanya kalau mau berangkat melaut gini semacam adu mekanik ya. Biasanya nakodanya itu karena ya kalau yang anak-anak muda gitu kan banyak yang lihat di sini. Itu biasanya mereka juga bergaya-gaya, jadi digeber-geber gitu kan gasnya itu. Jadi menunjukkan ya pokoknya ya emang intinya di knalpot ya, kalau mau berangkat ini kayak adu mekanik di knalpot. Jadi mereka mau menunjukkan bahwa kapal gua nih yang paling keren suaranya atau gimana gitu. Yang pasti eh, ya asik kayak semacam adu mekanik, adu bagus-bagusan suara mesin. Dan ini sore hari nelayan Pursen berangkat melaut, dan biasanya eh, untuk Pursen ini khusus untuk ikan pelagis ya, ikan permukaan, ikan yang bergelombol, jenis layang, gabus, tongkol kecil baby tuna itu juga. Dan pulangnya besok pagi, jadi mereka berangkat sore, pulangnya pagi. Dan kebanyakan seperti yang saya bilang tadi, yang depan ini menggunakan mesin Fuso yang 6 silinder, satu buah. Terus yang belakang, artinya belakang kan pakai 2 boot. Yang kapal belakang adalah fungsinya sebagai itu, yang belakang itu menarik tari cincinnya ya, itu menggunakan juga mesin Fuso satu, dan satu mesin tempel yang jenis Yamaha atau Suzuki. Biasanya Suzuki sih, yang 40 PK atau 45 PK yang di belakang. Dan kalau mau berangkat gini rame banget, jadi kayak bareng-bareng gitu kan. Ini kalau untuk jumlah armada yang di dermaga khusus untuk Pursen sekitar ya hampir 200-an kapal ya, untuk jenis Pursen atau buka cincin atau slarek ini. Jadi mereka kalau musim-musim kayak gini mencari ikannya malam hari. Nah, daya jelajahnya ya kalau ke tengah ya bisa mencapai 50 mil, di bawah 50 mil. Kalau nanti ke barat, arah barat ya sampai daerah sekitar Laut Pacitan. Ke timur ya sekitar Laut Malang, Laut Sundang Biru. Dia jelajahnya sampai ke sana karena nggak lama ya, cuman semalam ini, berangkat pagi pulangnya berangkat sore pulangnya pagi, jadi tidak memakan waktu lama. Dapat nggak dapat pagi pulang, biasanya kayak gitu, karena persiapan mereka juga hanya cukup untuk semalam itu berkat dengan BBM dan logistik untuk makan ABK-nya. ABK-nya sekitar, ABK inti sekitar 25-30, yang sisanya ABK tidak tetap. Itu biasanya ada 10 tambahannya gitu.
sekedar informasi untuk Mas Mbak E. Jadi kalau di Perigi ini ikan musiman ya, musim ikan. Jadi musim ikan itu terjadi apabila pada bulan-bulan kemarau ya. Jadi biasanya musim ikan panen raya. Jadi di musim-musim kemarau. Jadi ya sekitar bulan 4 4 ke 5, bulan 5 lah. Nanti di bulan-bulan September gitu, Agustus September itu mulai naik, mulai puncaknya sampai masuk bulan-bulan mudah musim hujan ya, mulai menurun lagi. Dan kemudian masa paceklik, artinya ya walaupun masih ada yang melaut tapi jumlah hasil tangkapannya tidak seperti ketika di bulan-bulan kemarau. Sedikit informasi lagi untuk saat ini, pas kita upload video ini harga sekarang lagi musim ikan baby tuna ya, rengis kalau orang sini, tongkol yang kecil-kecil itu kemarin harga 1 kilonya maksimal di angka sekitar 20.000 sampai 14.000 ya, 14.000 sampai 20.000. Jadi itu harga baby tuna di TPI, tempat pelelangan ikan di Perigi itu saat ini. Sebagai informasi untuk Mas Indae, kalau mau beli ikan atau apapun silahkan ke sini. Jadi Pelabuhan Perigi pas musim ikan terjadi di bulan-bulan kemarau, intinya itu. Dan perusahaan ini menggunakan alat tangkap jaring ya. Jadi kapal-kapal ini menggunakan alat tangkap jaring nilon dengan mata jaring 3/4 dengan jaring nilon. Jadi terus dibuat sedemikian rupa konstruksinya, jadi makanya dinamakan buka cincin, karena apabila ada gerombolan ikan, dia kapal yang depan akan melingkarkan, menebar jaring secara melingkar. Kemudian yang bawah jaring itu ada semacam kolong-kolong gitu, yang itu nanti terdapat tali. Nah, talinya itu nanti ditarik oleh boot yang belakang, oleh kapal yang belakang, sampai jaring itu benar-benar membentuk sebuah kantong itu, dan yang atas melingkar seperti cincin, makanya disebut sebagai bukat cincin. Itu jadi gambaran sekilas tentang bagaimana bermanuvernya kapal-kapal ini ketika dia menangkap ikan. Kemudian jaring dinaikkan dengan oleh ABK-nya, ditarik tangan naik kapal, kemudian nanti ikannya diserok naik ke kapal yang belakang. Apabila ketika bermanuver tadi, bermanuver terhadap gerombolan ikannya bisa kena ya. Jadi fungsinya yang depan itu sebagai tempat jaring dan
alat penebar jaring, perahu yang belakang sebagai penarik tali kolor untuk membentuk cincin, sekaligus juga sebagai tempat untuk ikan yang di belakang. Dan untuk kapal-kapal ini, kalau kapalnya masih bagus, karena kapalnya di bawah 20 GT, jadi kalau masih bagus, kapalnya masih termasuk baru, ini maksimal bisa mengangkut ikan ya sekitar hampir 20 ton ya, untuk kapal yang masih bagus. Jadi tapi untuk kapal-kapal yang udah lumayan lama gitu ya, sekitar 10 ton lah ya, 10 ton.
kapal ini bahan dasarnya kayu ya, jadi ya bahan dasarnya kayu, banyak kan ya kayu yang kelas bagus ya, di Kalimantan kalau yang paling bagus itu. Jadi bahan dasarnya kayu dan ukuran kapal berkembang yang sekarang udah mulai agak besar. Ini panjangnya ada yang udah 20 meter dan lebarnya 3 sampai 4 meter, 3,5 dan 4 meter untuk lebarnya. Dan, ukuran kapal di sini di bawah 20 GT. Dan kebanyakan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kapal-kapal ini menangkap ikan permukaan karena jaringnya dengan panjang sekitar 300 sampai 500 meter, 500 lebih, dan kedalaman sekitar ya 100-an, dan 50 sampai 60, ada yang lebih dalam lagi. Dia menangkap ikan permukaan. Jadi jaring-jaring pursen ini kalau terkena karang hancur dia, makanya dia cenderung lebih menangkap di daerah yang bebas dari batu karang di kedalaman jaringnya. Jadi cenderungnya mereka menangkap ikan di laut-laut yang terlepas dari batu karang di dasarnya. Soalnya memang salah satu musuh dari air tangkap ini adalah batu atau karang. Jadi akan rusak ya. Silakan Mas Mbak kalau mau berkunjung ke Pigi, mau bertanya tentang seputaran alat tangkap Pigi Prusen ini, silakan komen. Dan jangan lupa selamat datang untuk yang baru bergabung dan yang sudah subscribe, terima kasih. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendukung channel Purfak dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Mas Mbak apabila kita mengupload video baru segera mendapatkan pemberitahuannya. Saya rasa cukup itu dulu ya di video kali ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membuat video lagi yang spesifik ulas tentang alat-alat tangkap khususnya pursen ini. Di video selanjutnya nanti akan kita ungkap secara spesifik. Dan terima kasih Mas Mbak sudah menonton video ini dan sudah mendukung channel ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.